muridkan kita, saudara. Itulah peranan Roh Kudus, penting sekali. Nah, tapi nggak cukup hanya peranan Roh Kudus, ada peranan kita. Nah, peranan kita apa, saudara? Ada dua, ya, yang di sebelah kanan kiri, kanan bawah. Kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Ya, harus punya rencana. Jadi jangan ngalir aja, saudara. Ya, kapan-kapan lah nanti. Ya, kalau saya udah ada waktu, baru saya praktek disiplin rohani. Nah, kalau kayak gitu, saudara, kita nggak akan berhasil. Ya, kita harus secara intensional, sengaja. Ya, kita mau praktek, punya rencana. Jadi coba lihat, saudara, disiplin-disiplin apa dari daftar disiplin yang ada itu yang belum pernah dipraktekkan atau masih kurang dipraktekkan atau dipraktekkan tapi nggak efektif selama ini. Ya, misalnya saudara praktek koram deo tapi nggak mendatangkan hasil, ya itu ada something wrong. Berarti cara mempraktekkannya salah, ya, atau nggak mengerti caranya, saudara. Nah, kita bikin rencana, saya mau praktek koram deo sampai saya ngalamin manfaatnya, sampai efektif. Nah, itu dia. Jadi buat rencana, saudara. Nah, setelah saudara buat rencana, Roh Kudus mulai akan pimpin saudara. Wow. Nah, bagaimana dia pimpin saudara? Dia yang akan bawa saudara kepada situasi-situasi di lapangan, kondisi-kondisi di lapangan, supaya saudara latihan. Ini namanya disiplin, harus ada latihannya. Nah, biasa latihan terjadi karena apa? Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, ada tantangan-tantangan. Nah, Roh Kudus akan, saudaraku, ya, menolong kita supaya kita bisa dilatih. Praktek, saudaraku, lewat latihan. Ya, semua skill-skill yang saudara lihat itu kalau nggak ada latihan nggak jadi. Apa aja olahraga itu mesti latihan, saudara. Ya, sekolah saudara mesti latihan, saudara. Apa aja, ya, saudara kerja ada latihannya, semua ada latihannya, saudara. Tanpa latihan nggak jadi aja. Disiplin rohani ini tidak bermanfaat sama sekali buat kita. Nah, inilah saudaraku cara mempraktekkan disiplin rohani. Nah, kenapa sih mesti lewat disiplin? Ya, kenapa? Saya belum pernah dengar nih pengajaran ada yang ngajar gitu. Oh iya, jelas banget. Matius 6 menjelaskannya, saudara. Ya, itu jelas sekali. Nah, kenapa disiplin? Mari kita lihat berikutnya gambarnya. Karena kalau nggak ada disiplin rohani, saudara, kita nggak bisa menjadi pohon yang baik, ya, sehingga menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik ditentukan oleh akarnya, saudara. Ya, kalau akarnya baik, buahnya baik, ya kan? Nah, masalahnya kita semua, saudara, nggak langsung punya akar yang baik. Nah, akar ini di hati kita, manusia batinia kita, saudara. Itu belum baik. Karena, saudaraku, di manusia batinia kita, atau akar-akar pohon ini, itu ada 3 akar dosa, saudara, yang mesti dicabut, diganti. Itu namanya, ya, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Ya, keangkuhan hidup itu kesombongan, saudara. Keinginan mata itu cinta uang. Ya, kemudian saudara keinginan daging, nah itu hawa nafsu, termasuk dosa seksual, ya saudara. Nah, 3 ini, saudara, itu yang menguasai jiwa kita di dalam manusia batinia kita, ya. Nah, ini perlu dicabut akar-akarnya, diganti dengan akar yang baru. Nah, caranya gimana? Lewat disiplin-disiplin rohani, ya. Makanya ada 2 disiplin, kelompok disiplin rohani. Kelompok pertama, disiplin penyangkalan diri. Nah, ini tujuannya untuk mematikan ketiga apa tadi? Ya, akar-akar dosa dalam hati kita, ya. Keangkuhan hidup, ya. Itu keinginan mata, keinginan daging itu dikalahkannya, dimatikannya, saudara, lewat disiplin-disiplin ini. Kerahasiaan, memberi, puasa, menyendiri, berdiam diri, sabat, cara, memandang, dan
ya penundukan diri. Jadi dibuangnya lewat, dimatikannya 3 hal ini lewat apa saudara? Disiplin penyangkalan diri. Nah, cukup kalau akarnya udah dibuang? Enggak, saudara. Bangun akar yang baru. Nah, untuk bangun akar yang baru sehingga dia jadi akar yang baik, perlu disiplin keterlibatan. Nah, ini ya korambeo, doa, merenungkan firman, ibadah raya, ibadah komsel, kompak, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang saudara, ya bagaimana kita ya mematikan akar-akar dosa ini dan menumbuhkan akar-akar dalam Kristus ini, saudara, sehingga kita jadi pohon yang baik. Ya, kemarin kita udah bahas disiplin kerahasiaan, itu paling penting, saudara. Disiplin yang nomor 1 harus kita praktekkan dulu. Ya, disiplin yang saudara harus menyertai semua disiplin-disiplin yang lain. Nah, sekarang kita mau bahas disiplin yang agak jarang memang dibahas. Biasanya disiplin ini dikerjakan bersamaan. Puasa, menyendiri, berdiam diri. Nah, saudara, puasa itu untuk apa, saudara? Nah, kalau saudara lihat manusia jatuh, saudara, karena apa, saudara? Manusia itu jatuh karena ya makanan kan? Karena Hawa makan makanan, saudara, kemudian diajak suaminya makan, ya. Jadi mereka jatuh ke dalam ketiga hal ini, saudara. Keangkuhan hidup, keinginan mata, ya, keinginan daging. Ya kan, saudara? Nah, waktu Hawa digodanya 3 hal ini, saudara. Dia jatuh karena 3 hal ini, saudara. Nah, maka Yesus di padang gurun puasa untuk mengalahkan 3 hal ini, saudara. Ya, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Ya, itu dia praktekinnya dengan puasa. Ya, jadi makanya saudara, puasa itu penting sekali. Ya, nah orang Kristen sekarang ya jarang berpuasa. Ya, bahkan nggak tahu puasa itu disiplin rohani ya. Ya, itu adalah sesuatu yang penting sekali ya. Nggak tahu saudaraku, makanya orang Kristen jarang yang puasa. Nah, saudara, puasa itu ada macam-macam, saudara. Ada puasa mingguan, nah itu rutin, saudara. Itu disiplin yang rutin. Ya, itu kayak ibadah seminggu sekali. Nah, itu rutin. Demikian juga puasa mingguan. Tapi nanti ada puasa khusus, saudara, yang diumumkan oleh pemimpin. Ya, misalnya, saudara, Esther mengumumkan puasa khusus kepada seluruh bangsa Israel, ya. Jadi mereka puasa khusus, saudara. Ada tujuannya. Mungkin kita dalam situasi genting dan sebagainya, saudara, ya. Itu puasa korporat. Nah, ada lagi puasa panjang, saudara. Ya, kayak Yesus puasa 40 hari, ya, saudara Musa, kemudian saudara Elia. Nah, tapi puasa ini ya itu bukan keharusan. Tapi ada orang, saudaraku, yang memang Tuhan panggil khusus, ya, dia puasa 40 hari ini, saudara. Kalau kita nggak dipanggil, jangan. Ya, kenapa? Karena ya ini puasa memang mesti atas petunjuk Tuhan. Ya, nggak semua orang diharuskan puasa ini. Ya, kemudian, nah, puasa yang kita praktekkan adalah kita mulai aja dulu dengan puasa seminggu sekali, saudara. Ya, nah bagaimana kita melakukan puasa? Nah, di dalam Alkitab puasa itu, saudara, ada macam-macam ya. Nah, kalau Tuhan Yesus dia puasa, dia hanya nggak makan, tapi dia minum air putih, saudara. Tapi kalau Musa, Elia tidak makan dan tidak minum. Ya, itu supranatural sekali. Kalau kita nggak dapat petunjuk, jangan coba-coba, saudara. Ya, karena kalau tidak kehendak Tuhan, tidak dilindungi Tuhan, kita bisa meninggal kalau nggak minum air dan nggak makan 40 hari, khususnya air ya. Nah, Yesus dia hanya makan, saudara. Dia hanya tidak makan, tapi dia minum air. Nah, jadi kalau kita puasa, saudara, boleh aja kita
ya hanya nggak makan, kita boleh minum silakan. Tapi ada orang yang mau tidak makan, tidak minum, silakan juga, ya. Nah, kemudian saudara, ada juga saudara puasa yang kayak Daniel, ya, dia nggak makan yang enak-enak, ya, mungkin sayuran aja dia makannya, saudara, yang sedap-sedap tidak masuk ke mulutnya, itu penyangkalan diri juga, kan? Nah, kemudian saudara, ada apa, saudaraku, kita lihat di Alkitab, ya, itu umumnya seperti yang saya jelaskan. Nah, kemudian saudara, nah puasa mingguan, ya, apa yang kita lakukan, saudara. Nah, Yesus bilang, apabila kamu berpuasa, dia tidak berkata jikalau kamu berpuasa, apabila. Nah, kenapa apabila, saudara? Bukan jikalau, bukan if you fast, tapi when you fast. Kenapa when, saudara? Karena ya buat orang Israel puasa itu sudah dilakukan di zaman Yesus. Jadi dia cuma memberi instruksi when you fast, ya, bukan jika kamu puasa, tapi ketika kamu puasa. Artinya puasa itu memang sudah tindakan yang biasa dilakukan oleh orang Israel. Jadi orang Israel, saudara, rata-rata puasa 1 kali seminggu. Ya, nah kalau orang Parisi yang lebih militan puasanya 2 kali, saudara. Ya, dan mereka biasanya Senin Kemis puasanya. Makanya mungkin jadi Senin Kemis, ya. Nah, saudara, kalau orang Kristen Ortodok puasanya, saudaraku, adalah ya Rabu Jumat, ya. Nah, orang Injili, Kristen Injili seperti zaman kita ini, ya, kebanyakan puasanya seminggu sekali. Ya, saya praktekin seminggu sekali, saudara. Ya, seminggu sekali itu, ya, saya ambil misalnya gini, saudara, jam 4 sore, ya, jam hari Kemisnya, malam, saudara, saya udah nggak makan, ya, makan terakhir, misalnya dinner. Udah selesai makan malam, tidak makan lagi, saudara. Nah, hari Jumatnya puasa terus sampai, nah, kadang-kadang saya bukanya jam 2 siang, kadang-kadang saya bukanya jam 3, atau kadang-kadang sampai sore. Ya, nah itu terserah saya membuat komitmen dengan Tuhan. Ya, saudara bisa buat komitmen, mau jam 2 boleh. Nah, kalau saudara mulai puasa, baru belajar puasa, ya misalnya saudara bilang, saya mau skip breakfast saja. Malam hari Kamis saudara nggak makan lagi. Kemudian breakfast saudara nggak makan, lunch saudara makan, silakan. Ya, latihan dulu, saudara, ya, latihan. Tapi nanti saudara tingkatkan, ya, sebab kalau udah apa ya, kayaknya nggak berasa di tubuh saudara, saudara boleh tambah, ya. Tujuannya kan kita belajar apa, saudara? Menyangkal diri, kan. Nah, waktu kita menyangkal diri itu, saudara, maka ya saudara harus berasa dong. Kalau pemula kan dia berasa memang skip breakfast. Tapi kalau saudara udah sering puasa, kalau skip breakfast saja udah tanda kutip nggak mempan, saudara. Jadi saudara mesti tingkatkan supaya lebih berasa tubuh saudara ini, ya, tidak makan. Oke. Nah, tapi dalam puasa, saudara, jangan hanya sekedar tidak makan. Ya, ada yang bilang gini, saudara. When we fast, actually, ya, we also feast. Jadi waktu kita tidak makan puasa, sebenarnya kita juga pesta. We feast. Pesta apa, saudara? Pesta makan firman. Nah, makanya Yesus, saudara, bilang waktu dia puasa, manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh segala firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi saudara, kita waktu puasa jangan lupa kita mesti baca firman. Jangan puasa tapi puasa doa, puasa makan firman, ya akhirnya nggak mendatangkan berkat. Jadi dalam puasa itu saudara fokus, makanya namanya doa puasa. Kita juga doa.
waktu doa cari Tuhan, cari firman-Nya, ya kita renungin firman-Nya, makan sekenyang-kenyangnya firman-Nya. Nah, itu puasa, saudara ya. Oke. Nah, kemudian jadi apa tujuannya puasa? Itu, saudara. Lewat kita menahan tidak makan, saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita sedang, saudaraku, ya mengalahkan keangkuhan hidup, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan ya keinginan mata kita, saudara. Itu puasa. Ya, jadi kita mesti praktek itu. Tak hasil, saudara. Ya. Nah, itulah puasa. Yang kedua, saudara, ya, ini biasanya dengan yang ketiga ini, ya, itu kerjasama, yaitu disiplin menyendiri dan disiplin berdiam diri. Ya, menyendiri dan berdiam diri. Nah, kenapa perlu disiplin dua ini, saudara? Silence and solitude. Solitude itu menyendiri, silence itu berdiam diri, saudara. Kenapa? Nah, kita lihat berikutnya. PowerPoint yang terakhir kita baca, saudara. Karena saudara pernah dengar begini, saudara. Ada yang katakan kepada kita, kehidupan kekristenan itu bukan lari cepat, tapi adalah lari maraton. Pernah dengar nggak, saudara? Ya, filosofi kehidupan Kristen. Ya, ada yang bilang bukan lari cepat. Kalau kau lari cepat, ya pendek biasanya nggak nyampe kamu. Ya, kamu akan kolaps di tengah jalan. Yang benar itu adalah lari maraton, setia sampai akhir. Wah, pelan nggak apa-apa. Yang penting ya kamu setia. Nanti waktunya juga kamu bisa menang, ya nggak selalu harus lomba cepat dulu, lomba ketahanan sampai akhir. Ada benernya, saudara, ya konsep ini bahwa hidup mesti setia sampai akhir, betul, ya ada benernya. Tapi saudara, kalau saudara lihat hidupnya Yesus, ternyata bukan lari cepat, juga bukan maraton konsepnya. Ya, konsep hidupnya Yesus ternyata adalah seperti orang mendaki gunung, saudara. Nah, pernah lihat orang daki gunung, saudara? Ya, misalnya lah naik Everest. Saudara tahu Everest itu orang tercepat mungkin perlu 1 minggu lebih, 10 hari mungkin, saudara, baru nyampe ke atas. Nah, saya mau tanya saudara, naik Everest, kalau kita mau daki Everest, bisa nggak kita pakai prinsip maraton? Ngedor terus sampai di puncak. Nyampe nggak? Nyampe. Tapi nggak turun lagi, saudara. Ya, nah, saudara, konsep mendaki gunung itu adalah nggak bisa ngedor terus, saudara. Jalan sampai satu titik, nanti ada petunjuknya, rest area. Ya, nah, ngapain kita, saudara? Camping, kita ngapain di situ, saudara? Ya mungkin ada ruang istirahatnya, ada pondok di situ. Nah, kita ngapain? Tidur, kita istirahat, makan, diisi lagi, saudaraku, minum, ya kita diperlengkapi lagi, udah kuat jalan lagi, saudara. Nah, sampai titik tertentu lagi istirahat lagi, saudaraku, ya makan, istirahat, minum, ya diperlengkapi, udah kuat jalan lagi. Nah, inilah yang disebut konsep sabat dan bekerja. Sabat dan bekerja. Sabat itu artinya istirahat dan bekerja. Lihat hidupnya Yesus, saudara. Yesus nggak pernah lomba lari maraton. Nggak pernah, saudaraku, lari cepat. Yesus itu praktekin ini, sabat, bekerja. Sabat, bekerja. Nah, mari kita lihat, saudara, salah satu contoh yang sangat jelas, Markus 1, ya kita nggak ada waktu baca ayatnya. Nanti saudara lihat, Tuhan Yesus sibuk sekali. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus itu sibuk sekali, saudara. Ya, dia kalau pelayanan bukan berarti dia ya tenang-tenang, santai-santai. Ya, memang saudara, Tuhan Yesus rileks. Tapi kalau mau lihat sibuk nggak? Sibuk, saudaraku. Ya, dia sibuk melayani. Kenapa? Kalau saudara lihat Markus 1, saudara, dia di ayat beberapa itu, saudara, dikatakan
seluruh orang-orang di kota itu datang di depan pintu gerbangnya. Wih, bayangin saudara, satu kota orang sakit dan satu kota orang yang punya kebutuhan datang ke depan pintu gerbangnya dia. Wow, dan Yesus melayani mereka. Katanya dia usir banyak setan, banyak orang sakit disembuhkan. Loh, coba saudara, kalau satu kota datang, ya taruhlah kota kecil zaman itu saudara, 500 orang aja atau 1000 orang kota itu, datang semua saudara di depan pintu gerbangnya. Kira-kira kalau satu orang dilayani 1 menit, udah 1000 menit saudara. Kira-kira itu udah malam loh saudara. Mungkin Yesus melayani sampai jam 12, jam 1 mungkin. Mungkin, saudara. Ya, pokoknya intinya gini, dia sibuk. Dia juga, saudaraku, capek pasti, saudara. Nah, tapi ayat berikutnya bilang begini, saudara. Pagi-pagi benar ketika saudaraku, hari masih gelap, pergilah Yesus ke suatu tempat yang sunyi, lalu berdoa. Wow, udah tengah malam melayani sampai tengah malam, saudara. Tapi Yesus, saudara, praktek next day-nya, hari berikutnya, saudara. Dia praktek, dia bukan cuma istirahat tubuhnya, tapi saudara, dia juga istirahat jiwa dan rohnya tentunya, saudara. Ya, nah dia pergi ke tempat yang sunyi. Nah inilah, saudara. Ya, dia menyendiri dan berdiam diri. Inilah 2 disiplin yang dia praktekkan bersama dengan disiplin saudara, doa. Jadi dia berdoa, dia praktek disiplin berdiam diri, dan dia praktek disiplin menyendiri. 3 disiplin digabung menjadi 1. Nah, ngapain Yesus, saudara? Ya, dia istirahat secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, dia istirahat, saudara. Nah, kita juga harus teladani Yesus. Kalau saudara nggak teladani Yesus, hancur hidup saudara. Nah, saya banyak lihat, saudara, pelayan Tuhan, ya, itu jatuhnya, saudaraku, seringkali bukan karena dosa. Ya, jatuhnya karena ini. Dia dikuasai oleh ketergesaan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, saya ngajar tentang ya, ketergesaan adalah musuh rohani yang terbesar dalam hidup seorang Kristen, saudara. Musuh yang terbesar. Makanya Dallas Willard bilang gini, Anda harus menghilangkan ketergesaan dengan kejam dari diri hidup saudara. Dengan kejam. Kalau saudara nggak benar-benar ya mengalahkan ketergesaan, mengurangi, menghilangkan ketergesaan, saudara pasti nggak akan finishing well. Saudara nanti di tengah jalan jatuh aja pasti, ya, tergeletak, hancur hidupnya, saudara, burn out. Ya, burn out itu gini, saudara. Nanti saudara muak dengan pelayanan, saudara udah nyerah aja, stres, ya, udah pengen nyerah. Nah itu dia, saudara. Kemudian, ya. Dan ini bahaya sekali, saudara. Ingat ya, saudara, ya, orang paling rohani di dunia ini, ya, enggak imun terhadap ini, saudara. Ya, tidak imun terhadap burnout. Oke, serohani apapun, saudara akan bisa burnout. Ya, nah, karena itu, saudara, disiplin ini tidak boleh tidak dipraktekkan dalam hidup kita. Yesus saja praktek, masa kita enggak? Ya, kuncinya Yesus tidak burn out itu, saudara, karena dia praktek disiplin, solitude and silence, berdiam diri dan menyendiri. Ya, nah, gimana caranya, saudara? Sekarang kita lihat ya. Kalau saya, ya, ini saya kasih contoh supaya lebih real. Kalau saya ambil, saudara, seminggu itu 2-3 jam. Kita harus ambil 2-3 jam. Nah, terserah saudara mau 3 jam misalnya dibagi tiap 2 hari sekali sejam, boleh. 2 hari sekali sejam bisa. Ya, misalnya saudara puasa kan, lagi puasa, misalnya hari Jumat lah saudara puasa.
Nah, sekalian dengan disiplin solitude and silence sama-sama. Saudara kan bisa di dalam kerja itu kan nggak makan siang kan. Nah, saudara skip makan siang. Nah, apa yang saudara lakukan? Pergilah ke tempat yang sepi ya, mojok sendiri. 1 jam aja saudara. Ya. Kemudian kita pergi ke tempat tertentu saudara ya, yang agak membuat kita lebih tenang, lebih menyendiri, jauh dari keramaian ya. Atau di kafe tapi mojok, jangan dekat-dekat halayak ramai saudara, yang terganggu. Ya, mojok. Kita di situ saudara boleh berdiam diri, praktek disiplin berdiam diri dan menyendiri. Nah, caranya gimana saudara? Jadi kita fokus, jangan jawab smartphone, jangan lihat smartphone ya. Hanya fokusnya ke Tuhan. Nyembah Dia ya. Nikmati aja saudara. Ya, kalau orang Buddha kan dia praktek meditasi saudara. Oh, itu benar saudara. Diteliti orang Buddha saudara yang praktek meditasi ya, itu dia silence gitu kan. Kalau orang Buddha kan silence saja, diam ya, meditasi itu menurut ilmu otak saudara, prefrontal cortex-nya tumbuh lebih tebal dari orang ateis, dari orang yang nggak percaya Tuhan, yang nggak dari orang yang nggak pernah meditasi saudara, lebih tebal prefrontal cortex-nya, bertumbuh lebih bagus. Nah, tapi yang paling keren saudara, kalau meditasinya Kristen, silence ini saudara. Kalau orang Kristen praktek silence, beda kan sama orang Buddha, agama Timur. Ya, kita bukan kosongin pikiran, meditasi bukan. Ya, kita justru merenungkan Tuhan, bersyukur sama Dia, menyembah Dia, terus kita tenang di hadirat Dia. Kita bersekutu dengan Dia, merasakan saudaraku hadiratnya. Ya, jadi intinya sebenarnya coram Deo, tapi dalam kesendirian kita. Untuk sementara kita pisahkan diri dari halayak ramai. Kita merenung, saudara. Ya, kemudian nanti, saudara, waktu kita lakukan itu, Tuhan mulai menyatakan sisi-sisi yang kita belum pernah lihat. Ya, nah, biasa saya lakukan ini, saudara, sekalian dengan doa puasa. Ya, jadi saya 2-3 jam itu, saya mojok sini, istri saya mojok sana di kamar. Kami berdua diam aja, saudara. Kemudian kami catat Tuhan ngomong apa. Ya, lewat silence itu, Tuhan tuh akan banyak menyatakan hal-hal yang kita belum pernah lihat sebelumnya, saudara. Ya, misalnya kemarin ya saya waktu catat Tuhan ngomong gini, kamu terluka, nah. Oh, kenapa Tuhan aku terluka? Coba kamu suka ini ya. Kamu kalau nerangin orang tentang bahasa roh, kamu nggak sabar loh. Kamu suka marah-marah dan kamu attack orang itu. Ya, orang yang anti bahasa roh kamu kesel. Kamu kalau nerangin dia kamu suka attack. Kamu sampai keluar kata-kata yang ya agak menghina gitu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Wah, saya nangis, saudara. Bener, saudara. Nah, terus saya tanya, Tuhan kenapa gitu, Tuhan? Saya nggak suka orang yang nggak percaya bahasa roh, saudara. Yang etek-etek itu saya nggak suka. Nah, kenapa, saudara? Diingetin Tuhan dulu, saudara. Waktu kita mulai abalef, kita suka diserang, dikritik. Ya, pokoknya pakai kata-kata yang kasar, saudara. Bahasa roh itu, apa itu? Bahasa kodok itu. Ya, saudara gitu, saudara. Itu apa itu? Waduh, diserang, saudara. Nah, kan kesel kan? Makanya waktu kita belajar teologianya, ternyata benar kamu salah tafsir, jadi marah. Jadi waktu nyerang dia, saya goblok-goblokin gitu. Saudara, Tuhan bilang, kamu nggak benar. Kamu mesti ampuni orang yang menyerang kamu. Kamu mesti ampuni dia. Wah, saya nangis, saya ampuni Tuhan. Nah, sejak itu saya nggak kesel lagi, saudara. Ya, sama orang yang anti bahasa roh, ya saudara. Nah itu, ya. Jadi
banyak hal, saudara. Saya nggak bisa cerita, tapi banyak hal ketika kita praktek silence. Wow, itu dahsyat, saudara. Ada seorang ibu baru praktek berapa kali, saudara. Mungkin dia baru 2-3 bulan praktek. Dia cerita gini, aneh ya saya ya. Sejak saya praktek silence and solitude, saya, nggak lagi menghakimi orang saya. Saya kok sabar ya sama orang ya. Kemudian saya hatinya itu nggak gampang negatif ngelihat orang. Kok bisa ya saya berubah sendiri ya? Padahal dia nggak lawan itu, saudara. Dia berubah sendiri lewat praktek disiplin-disiplin ini. Jadi kita taat aja, saudara. Praktek disiplin ini dengan cara yang benar. Saudara lihat hasilnya powerful banget. Ya. Nah, saudara, saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ya, ada satu, nggak tahu mungkin saya udah saksi kan. Nah, ada satu orang kaya, saudara. Anaknya itu, ngeri banget, saudara. Ini kisah nyata ya, ada di tengah-tengah kita, cuman saya nggak perlu sebut nama orangnya, saudara. Bapaknya konglomerat, saudara, kaya. Tapi anaknya judinya setengah mati, saudara. Udah Kristen, udah ke gereja, tiap minggu ke gereja aktif. Tapi main judinya ngeri, saudara. Dia main judi, saudara, bukannya tingkat bukannya tingkat puluhan juta, punya ratusan juta sekali pasang. Habislah uang dia semua, saudara. Hartanya dijual. Rumah yang bapaknya belikan, karena bapaknya itu konglomerat, beliin dia rumah puluhan miliar, digadein di bank, habis. Dia kalau saudaraku dapat uang, saudara, bayangin, saudara, dapat uang, ya gaji gitu, langsung ditransfer ke bandar judi, saudara, untuk main judi. Ya, dia mainnya puluhan juta, ratusan juta punya, saudara. Ya, nggak mau jutaan punya. Nah, apa yang terjadi? Bapaknya bohwat, saudara. Sampai bapaknya nangis-nangis. Bapaknya Kristen sungguh-sungguh, saudara. Kenapa anak saya kayak begini? Satu hari dia sampai kui di depan anaknya. Nah, tolong nak, jangan main judi lagi, nak. Tetap main judi, saudara. Satu kali, saudara. Nah, salah satu orang yang jadi kayak murid saya juga, saudaraku, anak rohani lah ya. Nah, dia diperkenalkan dengan keluarga ini, saudara. Nah, dia bilang, boleh nggak saya muridin anak bapak? Caranya gimana? Ya, saya jadikan dia anggota kompak. Udah, saudara, diajak ikut kompak sama dia. Tahu nggak, saudara? Dia doa, Tuhan, gimana yang ngajar anak ini lepas dari judi? Tuhan bilang, kamu suruh dia renungkan firman tiap hari, konsisten. Tapi ajarin dia renungin firman yang benar. Diajarin, saudara, renungin firman yang benar. Ya, tiap hari dia baca satu pasal Mazmur. Lalu dia renungin, catat, dengar suara Tuhan. Saudara, wah, anak ini ternyata ya nggak gampang diajarinnya, saudara. Wah, dia pertamanya, namanya disiplin rohani, susah kan? Tapi akhirnya ditemenin terus sama anak rohani saya ini, saudara. Sampai akhirnya, saudara, dia terus praktekkan, terus praktekkan, terus praktekkan, terus praktekkan. Satu saat setelah sekian bulan, saudara, tiba-tiba, saudara, dia mengalami satu breakthrough yang luar biasa. Dia nggak pengen judi lagi, saudara. Nggak pengen judi lagi. Dia menang total. Sampai hari ini, saudaraku, dia bebas total dari judi, saudara. Dan dia mulai, saudaraku, bertobat, buang semua judinya itu, saudara. Dan dia akhirnya uangnya, saudaraku, untuk pertama kali sejak dia main judi itu, dia serahkan ke keluarganya, istrinya. Dan dia mulai bayar hutang. Dan dia ditolong oleh Tuhan, bebas, saudaraku, dari banyak hal keterikatan ini. Nah, saudara, itu dahsyat banget kalau kita praktek disiplin rohani. Ya, makanya mari kita semangat mempraktekkan ini. Haleluya. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini tentang disiplin puasa, menyendiri, dan saudaraku berdiam diri. Nah, saya doa supaya saudara sekarang coba catat, saudara sekarang saudara dapat apa? Ya, khususnya disiplin puasa,
menyendiri dan berdiam diri ini. Dapat apa? Coba catat dulu ya, supaya mutiaranya jangan hilang. Dapat apa? Misalnya gini, wow, saya belum tahu ternyata puasa dahsyat banget ya. Menyendiri dan disiplin apa ini, berkatnya luar biasa ya. Wow. Nah, apa yang saudara dapat? Catat, saudara. Pencerahan-pencerahan apa yang saudara dapat? Ya, ini saya belum lihat kebenaran ini. Ya, catat pencerahan-pencerahannya. Kedua, saudara catat juga, ada nggak teguran-teguran Tuhan? Dosa apa yang saudara masih lakukan ya? Teguran-teguran. Misalnya Tuhan bilang kamu nggak setia dalam disiplin, itu teguran. Catat, saudara. Terus ketiga, saudara catat juga, ada perintah apa ya dari ayat yang saudara baca ini? Perintah apa? Ada nggak? Ya, kalau ada, catat yang saudara dapat hari ini. Kemudian ada janji nggak di sini, saudara? Janji, misalnya ya, wow, kalau kita praktek disiplin rohani dengan benar, ya, berkatnya luar biasa, kita ngalamin pembaharuan manusia batinnya, itu janjinya misalnya. Catat ya. Udah ya. Nah, setelah saudara catat ini, saudara bertanya, apa komitmen saya? Komitmen saya, ya dong. Kalau saya dapat pencerahan, wow, saya harus setia sama pencerahan itu. Kalau saya ada perintah, ya saya mesti taat. Kalau ada teguran, ya saya mesti bertobat, saudara. Kalau ada teguran, ada dosa yang dinyatakan, ya. Kalau ada janji, ya kita pegang janji Tuhan sampai kita ngalamin. Oke? Nah, saudara udah catat ini ya, hal-hal ini dicatat. Nah, kemudian nanti saudara, besok saudara akan sharingkan ini di Kompak. Ingat saudara, kalau saudara mau lebih diberkati lagi, saudara, sharing di Kompak. Ya. Karena ketika saudara sharing, itu akan makin dalam saudara dapat. Bukan cuma makin dalam, nanti saudara makin semangat mempraktekkannya, saudara, di komunitas. Dan bukan cuma itu, saudara akan berhasil mempraktekkannya di komunitas. Ya, kita nggak bisa sendirian. Latihan belajar taat itu nggak bisa sendirian, saudara. Perlu komunitas. Nah, besok ya kita akan habis doa sharing ini dulu ya. Sharing ini dulu di Kompak, baru nanti kita dapat pelajaran yang lain lagi. Besok kita akan belajar tentang Sabat, saudara. Wow, ini luar biasa. Sabat, ya. Mau tahu? Nah, hadirilah besok. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya kembalikan ke Mary untuk kita mungkin ada waktu singkat aja ya, mungkin 5-10 menit kalau ada yang mau tanya, saudara. Ya. Oke. Ya, teman-teman silakan ya. Kalau ada yang mau tanya ya, silakan boleh nyalakan mic. Sebelumnya terima kasih Kak Edia sudah menjelaskan luar biasa banget. Saya juga dapat banyak gitu ya. Biasanya kalau puasa nggak tahu gitu ya, lebih banyak tidurnya gitu ya. Gimana nih cepat lewatin hari. Kok harinya lama banget nggak lewat-lewat ya. Tapi sekarang saya belajar ya kalau ternyata kalau puasa itu harus doa ya, harus baca firman ya, feast ya Pak ya, gitu ya. Fast and feast. Fast and feast, iya. Itu yang saya belajar ya hari ini, luar biasa banget. Ya teman-teman, kalau ada yang kurang jelas ya teman-teman boleh tanya ya, mumpung Pak Edi ada bersama kita ya. Silakan boleh nyalakan mic dan langsung ya buka pertanyaan ya. Apakah Bu Mary, di sini ada Bu Eli mau bertanya, silakan. Atau Bu Turma, boleh nyalakan mic. Oh ya, Bu Turma kelihatannya mau bertanya, boleh nyalakan mic, silakan Bu Turma. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya berterima kasih, saya sekarang mengerti jelas bagaimana berpuasa itu. Berarti selama ini kadang-kadang kita puasa karena ada sesuatu yang kita minta sama Tuhan. Apakah itu salah apa bagaimana? Jadi saya melihat, aku mau puasa
soalnya anak saya supaya nanti lulus gitu. Lalu dia puasa Rabu sama Kamis. Ternyata itu keliru, ya kan? Jadi puasa itu harus dilakukan bukan untuk maksud sesuatu saja. Jadi puasa itu memang harus yang kita praktekkan dalam hidup kita, ya Pak? Iya. Ya. Ya, oke. Saya jawab ya pertanyaannya. Jadi betul yang Ibu bilang ya. Jadi puasa itu saudara, memang puasa boleh aja sambil kita nanti puasa kita mohon sesuatu dalam doa kita boleh ya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama puasa adalah menyangkal diri tadi itu, mengalahkan tiga akar tadi itu, keinginan keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging ya. Nah ini kan yang Adam jatuh dalam 3 hal ini karena makanan. Jadi kita skip makan untuk lawan 3 ini, saudara. Jadi kalau kita lawan lewat puasa dengan bantuan Roh Kudus, maka ini dia, saudaraku, nanti dimatikan, kedagingan kita dimatikan, gitu ya. Nah, kemudian saudara harus rutin puasa itu ya. Jadi jadikan disiplin tiap minggu puasa, saudara. Karena itu disiplin, latihan terus. Nah, ini enggak cepat, saudara, latihan. Nah, jadi gitu ya, Bu ya. Nah, ada juga puasa-puasa yang memang khusus. Misalnya ya, waktu murid-murid usir setan enggak keluar-keluar, saudara. Setannya ya kan keluar, yang keluar urat leher, setannya nggak keluar. Jadi Tuhan bilang gini, jenis ini hanya bisa diusir ya lewat doa dan puasa. Nah, kenapa? Karena mereka, saudara, memang imannya ya, mereka katakan ditegur sama Tuhan karena mereka kurang beriman. Berarti saudara, yang bikin mereka nggak bisa usir setan ini imannya kurang. Nah, gimana supaya mereka praktek imannya memindahkan gunung? Nah, Tuhan bilang kamu lewat puasa. Nanti kalau kamu puasa, kamu bisa imannya itu ya, kamu mempunyai iman yang kuat. Kamu bisa kalahkan kuasa gelap ini, gitu ya. Jadi puasa juga berguna buat itu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Silakan Bu, Bapak, siapa? Di room chat ada pertanyaan, saya bacain dulu ya sambil teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh nyalakan mic ya. Shalom Pak, kalau saya puasa pas hari Minggu boleh enggak Pak? Terus kalau kita Shalom Pak, kalau disiplin rohani boleh enggak kita disiplin bahasa roh sejam setiap hari untuk melatih bahasa roh? Oke, baik. Nah, puasa, saudara, memang Yesus tidak pernah jelaskan harus hari apa. Jadi terserah kita, saudara. Kita ambil aja dari seminggu itu, mau hari Minggu juga boleh, ya kan? Nggak ada larangannya. Ya, jadi kalau orang Yahudi kan dia agama Yahudi, jadi dia udah punya tradisi itu, tradisi agamanya Yahudi.